Selamat pagi. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang tumbuhan obat etnis Madura. Kelompok kami terdiri dari Misye Dayana Sabila, Tati Marianti, Syifa Septiani, Novia Francisca Faridela Dapase. Pendahuluan, etnofarmasi merupakan suatu ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan istilah farmasi dan budaya tertentu yang mengkarakterisasi penggunaan sediaan tersebut pada sejumlah kelompok manusia. Etnofarmasi meliputi studi identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, kognitif terhadap bahan alam yang digunakan untuk pengobatan, atau etnobiologi, pembuatan sediaan farmasi atau etnofarmasetika, penentuan aktivitas tertentu dari suatu sediaan atau etnofarmakologi, dan aspek sosiomedis akibat penggunaan sediaan tersebut atau etnomedisin. Suku-suku bangsa Indonesia telah banyak menggunakan tumbuhan untuk kepentingan pengobatan tradisional. Suku-suku ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda tentang pengobatan tradisional dan pengetahuan tentang tumbuhan obat. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan ramuan yang digunakan untuk mengobati penyakit yang sama. Pada hari ini kita akan membahas tentang suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia, yakni sejumlah 7.179.356 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, yakni Pulau Puteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Raas, dan lain-lain. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Secara geologis, Madura merupakan kelanjutan aspek utara Jawa. Kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan lembah Solo. Bukit-bukit kapur di Madura merupakan bukit-bukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat daripada bukit-bukit di Jawa, dan letaknya pun lebih bergabung. Etnobotani sangat berkaitan dengan adanya kebudayaan. Suku Madura merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Masyarakat Madura telah menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional yang berbentuk ramuan obat seperti jamu dan kosmetik seperti bedak. Masyarakat Madura memanfaatkan obat tradisional untuk menjaga kesehatan serta untuk mengobati penyakit. Jamu merupakan upaya pertolongan pertama yang dilakukan jika terdapat keluhan kesehatan. Obat tradisional yang banyak dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan secara umum adalah jamu sehat wanita, jamu sehat laki-laki, jamu anga, jamu selokarang, dan jamu bengkes. Tumbuhan obat, menurut Depkes RI, definisi tumbuhan obat Indonesia yakni tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Kemudian, tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat, dan tumbuhan atau bagian tumbuhan yang diekstraksi dan ekstrak tumbuhan tersebut digunakan sebagai obat. Ramuan Madura dapat diperoleh dari dua sumber, yakni ramuan yang dibuat untuk digunakan sendiri, tingkat rumah tangga, dan ramuan yang diproduksi untuk diperjualbelikan oleh industri kecil atau industri rumah tangga. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat suku Madura adalah adas atau Phoenicillum vulgare Mill untuk mengobati kanker, alang-alang atau Imperatas cylindrica LP beef untuk mengobati gagal ginjal dan panas dalam,
dan asam tamarindus indica L untuk mengobati ambeien, batuk, darah tinggi, diare, kembung, masuk angin, sembelit, dan lain-lain. Selanjutnya, daftar tumbuhan liar yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. 1. Dabung atau biasa disebut dadap. Nama ilmiahnya Erythrina variegata. Bagian yang digunakan daun, jenis penyakit, sawan bayi. Cara penggunaannya, daun dadap ini ditumbuk, kemudian dicampur kunyit dan minyak tanah 3 tetes. Kemudian dioleskan ke seluruh badan. Berikutnya lamtoro atau pete Cina. Bagian yang digunakan pucuk daun untuk mengobati luka sayat. Cara digunakannya dengan cara ditumbuk hingga halus, kemudian dioleskan. Selanjutnya bunga teleng atau kembang telang yang digunakan bagian bunganya untuk mengobati sakit mata. Cara menggunakannya diremas hingga keluar air kemudian diteteskan pada mata. Selanjutnya mimba atau daun mimba, bagian yang digunakan daun sebagai pengobatan untuk gatal-gatal. Cara penggunaannya ditumbuk kasar kemudian ditempelkan pada area yang gatal. Selanjutnya ger oger atau katuk yang digunakan bagian daun untuk menyembuhkan demam tinggi. Caranya dengan ditumbuk hingga halus, kemudian diambil sarinya. Selanjutnya labu sena atau labu air, bagian yang digunakan buah untuk mengobati demam pada bayi. Caranya dengan diparut dan diambil sarinya. Selanjutnya kaju jaran atau pohon abu India, bagiannya ranting daun muda yang untuk mengobati penyakit sakit mata. Caranya diteteskan pada mata. Selanjutnya beluntas atau beluntas, digunakan bagian daun untuk mengobati nyeri haid. Caranya ditumbuk kemudian dilarutkan bersama air dan gula. Selanjutnya kapok atau kapuk, bagian yang digunakan buah untuk mengobati panas dan luka. Caranya ditumbuk, dicampur air dan diambil ekstraknya. Selanjutnya kodu atau mengkudu, bagian yang digunakan buah untuk mengobati kencing manis. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya kumis kucing atau kumis kucing yang digunakan bagian daun untuk mengobati kencing batu. Caranya direbus dan diambil sarinya. Berikutnya pecah beling atau keji beling, bagian yang digunakan daun untuk mengobati kencing batu. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya meniran atau meniran, bagian yang digunakan daun untuk mengobati diare dan kelainan ginjal. Caranya ditumbuk atau direbus. Kemudian diambil sarinya. Selanjutnya pegagan atau pegagan, bagian yang digunakan semua bagian tumbuhan untuk mengobati hipertensi, keropos ulang, dan kelainan paru-paru, kemudian kejang dan migran. Caranya direbus dan diambil sarinya. Kemudian pecut jaran, bagian yang digunakan daun, nama lainnya pecut kuda, untuk mengobati batuk dan amandel. Caranya dengan direbus untuk amandel dan ditambah sari kunyit putih, dan diambil sarinya. Selanjutnya nyikilo atau nyikilo, bagian yang digunakan daun untuk mengobati kencing batu dan kencing manis. Caranya direbus dan diambil sarinya. Sendokan atau daun sendok, bagian yang digunakan daun untuk mengobati kencing batu, direbus bersama daun nyikilo. Berikutnya lidah ular atau lidah ular, bagian yang digunakan daun untuk mengobati tumor dan demam. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya komantin saebu atau daun seribu, bagian yang digunakan daun untuk mengobati usus buntu. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya ambertah atau sambiloto, bagian yang digunakan batang dan daun untuk mengobati bisul. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya kitolot atau kitolot, bagian yang digunakan bunga untuk mengobati sakit mata. Dicampur air kemudian diteteskan. Selanjutnya sambung darah atau sambang darah, bagian yang digunakan daun untuk mengobati pendarahan.
Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya GSAGN atau saga rambat, bagian yang digunakan daun untuk mengobati sariawan. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya gempur batu atau gempur batu, bagian yang digunakan daun untuk mengobati kencing batu. Caranya direbus dan diambil sarinya. Selanjutnya tapak tanah atau tapak liman, bagian yang digunakan semua bagian tumbuhan untuk mengobati anemia, direbus dan diambil sarinya. Terima kasih.